Halo, jumpa lagi dengan Holy Gen semuanya dalam program The Holy Generation Bible Study, sebuah program yang mendedikasikan, melatih, dan mengukuhkan generasi muda Indonesia menjadi generasi yang kudus melalui Bible Study bagi kemuliaan Tuhan dan transformasi Indonesia untuk Kristus. Program ini dapat diikuti oleh Anda, baik ayah bunda dari generasi yang berumur 12-21 tahun maupun Anda sendiri Holy Gen yang berumur 12-21 tahun, dan bagi Anda pembina rohani untuk remaja pemuda, baik yang melayani di gereja, di PPA, di komunitas, di asrama, di panti asuhan, di pusat rehabilitasi, di rumah singgah, dan di mana saja. Dan bagi Anda guru agama Kristen dan Katolik, guru pembina karakter, baik yang mengajar untuk kelas 6 SD, SMP, SMA, bahkan sebagai dosen di universitas. Program ini dapat diikuti melalui platform Zoom, live streaming YouTube channel Jenius Syarah Alkitab, live streaming TikTok Grace Sumilat, Instagram Grace Sumilat, Facebook Grace Sumilat, dan di radio-radio kesayangan Anda. Untuk kali ini dapat Anda dengarkan di radio streaming Suara Abdi Allah. Daftarkan diri Anda di link yang Anda dapat akses di bit.ly The Holy Generation dengan T-nya besar, H-nya besar, dan C-nya huruf besar. Selamat mengikuti Bible Study The Holy Generation. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Holy Gen, dimanapun berada, kita akan kembali lagi mengikuti Bible Study pada hari ini. Dan sebelumnya kita akan berdoa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau mengumpulkan kami kembali pada hari ini untuk kami boleh mengikuti Bible Study dengan materi hari ini, Guard Your Heart with All Vigilance. Dan kami berdoa Tuhan agar kami setiap generasi muda yang mengikuti Bible Study ini boleh menjadi generasi muda yang kudus, yang hidup kudus di area seksual dan mengatakan tidak kepada segala ketidakkudusan dan kenajisan. Kami menyerahkan kelas kami Tuhan pada hari ini, Tuhanlah yang memimpin dari awal sampai akhirnya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Senang sekali bisa bertemu lagi di Bible Study pada hari ini, dan saya akan membawakan bahan materi yang berjudul Guard Your Heart with All Vigilance. Oke. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Pasti Holy Gen sudah ada yang tahu ya. Kata-kata ini berasal dari Alkitab, dari ayat apa? Nanti kita akan lihat dari ayat yang mana, tetapi saya akan jelaskan di materi ini bagaimana kita harus menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Materi ini ditulis oleh saya sendiri, Ramona Napitupulu, dan dibantu, diedit, dan diberikan banyak masukan oleh Ibu Grace, dan juga oleh Kakak Dr. Angela Wina, dan juga Ibu Marta. Daftar isi yang akan kita pelajari pada hari ini adalah yang pertama adalah icebreaker, jika maka, yang kedua kita bergema, yang ketiga guard your heart with all vigilance, yang keempat facts you should know, kita akan melihat fakta-fakta yang perlu kita ketahui yang berhubungan dengan materi dan ayat yang kita pelajari hari ini. Mata dan telingamu diberi makan apa? Nah, mungkin Holy Gen ada yang mikir nih, mata dan telinga kok diberi makan ya? Nanti kita akan belajar apa yang dimaksudkan dengan kalimat ini. Yang keenam, have you ever noticed the lyrics and the singers? Berikutnya adalah referensi lagu dan film. Yang kedelapan, true story. Yang kesembilan, ilustrasi menjadi inspirasi. Yang berikutnya adalah pesan subliminal. Kita akan mempelajari apakah yang dimaksud dengan pesan subliminal. Yang ke-11 adalah mutiara firman. Yang ke-12 bergaul erat dengan Tuhan setiap hari. Yang ke-13 lari. Lari dari apa ya? Kenapa harus lari? Kita akan belajar. Yang ke-14 nonton bareng. Yang ke-15 merenung sejenak. 16 quote. Dan terakhir adalah kita akan melihat dan belajar
dari salah satu karakter card yang berhubungan dengan materi kita pada hari ini. Icebreaker ini saya akan lebih jelaskan nanti pada materi yang terdapat di Word PDF, nanti bisa dimainkan oleh kakak pembina dengan anak-anak Holy Game. Sekarang sebelum kita memulai semua materi kita pada hari ini, kita akan mendengarkan satu pujian dari Nikita yang berjudul Selidiki Aku. Dan kita semua, mari kita meneduhkan hati kita memuji dan menyembah Tuhan. Dan kita mau katakan, Tuhan selidiki aku, lihat hatiku, apakah aku sungguh mengasihimu. Mari kita meneduhkan hati kita, memuji menyembah Tuhan, dan kita nyanyikan sama-sama pujian. Dan kita telah memuji menyembah Tuhan. Mari kita memulai Bible study kita. Guard your heart with all vigilance. Apakah Holy Gen sudah pernah membaca dan mendengarkan ayat ini? Matius 15 ayat 19. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Ternyata banyak hal yang bisa timbul dari dalam hati dan menghasilkan aksi
menghasilkan tindakan-tindakan, baik itu yang buruk maupun yang baik. Tetapi kita bisa lihat dari ayat ini bahwa segala yang disebutkan adalah hal-hal yang tidak baik. Itu kalau kita tidak menjaga hati. Karena itulah kita akan belajar bagaimana sih caranya kita bisa menjaga hati kita supaya kita tidak menimbulkan segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, dan sebagainya. Di sini saya bold, saya tebalkan kata dari pikiran jahat, perzinahan, percabulan, karena kita sedang dalam program I Say No to Unholiness, jadi kita akan lebih banyak membahas mengenai dosa perzinahan, dosa percabulan yang bisa berasal dari hati. Matius 15 ayat 18, Tuhan Yesus berkata, tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Matius 15 ayat 20b, tetapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan orang. Kenapa Tuhan Yesus mengatakan firman ini? Karena Tuhan Yesus sedang menegur orang-orang Farisi yang mempermasalahkan murid-murid Tuhan Yesus yang tidak mencuci tangan sebelum makan. Mereka bilang, itu kok kenapa murid-murid Tuhan Yesus melakukan itu? Dan Tuhan Yesus bilang, bukan itu yang menajiskan orang, bukan apa yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, tetapi apa yang keluar dari mulut yang berasal dari hati. Kenapa Tuhan Yesus sangat tegas mengatakan hal ini? Karena Tuhan Yesus tidak suka orang-orang yang munafik, yang kelihatannya saleh di luar, yang kelihatannya beragama, yang kelihatannya beribadah, tetapi dalam hatinya banyak hal-hal yang najis dan tidak berkenan. Banyak hal-hal yang akhirnya keluar dari mulutnya dan akhirnya itu tidak menjadi berkat bagi banyak orang. Oleh karena itu, Holy Gen, apakah kamu mau juga kalau Tuhan Yesus menegur kita dengan cara yang sama? Tuhan Yesus menegur orang-orang Farisi. Tentu saja kita tidak mau, karena itu kita mau belajar, kita mau tahu bagaimana caranya supaya kita bisa menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Facts you should know, fakta-fakta yang kamu perlu ketahui. Pakar psikologi Profesor Quartarini Wahyu Yuniarti mengatakan, kalau memberi makanan untuk tubuh menggunakan mulut, tetapi kalau mind atau pikiran, gerbangnya itu lebih luas lagi. Tidak hanya mulut saja, melainkan semua panca indera yang ada di dalam diri kita. Jadi pikiran kita itu bisa diberi makan oleh telinga, bisa diberi makan oleh mata kita, bisa juga oleh panca indera yang lain. Jadi apa yang dikonsumsi oleh panca indera kita, itulah yang mempengaruhi pikiran kita. Itu juga lah yang mempengaruhi hati kita. Dan apa yang berasal dari hati dan pikiran, itulah yang akan menghasilkan juga aksi, yang menghasilkan tindakan. Bahkan sampai menjadi kebiasaan, bahkan menjadi karakter. Kita akan melihat berikutnya. Mata dan telingamu diberi makan apa? Oleh karena tadi kita sudah mendengarkan ada satu riset dari profesor yang mengatakan bahwa semua panca indera kita itu memberi makan kepada pikiran kita, dan apa yang dikonsumsi oleh panca indera kita mempengaruhi pikiran kita. Sekarang saya mau bertanya kepada Holy Gen semua, mata dan telingamu diberi makan apa? Mata dan telingamu mengkonsumsi apa setiap hari? Ada 5 panca indera, tetapi yang akan kita bahas pada hari ini adalah 2 panca indera. Yang 2 dari panca indera itu adalah mata dan telinga. Apa yang kita lihat dari mata dulu ya, apa yang kita lihat atau kita tonton, misalnya film atau gambar-gambar atau orang-orang di sekitar kita. Jadi kita juga perlu menjaga orang-orang yang ada di circle kita, orang-orang yang bergaul akrab dengan kita, karena apa yang mereka lakukan biasanya juga akan mempengaruhi pikiran kita. Berita-berita di TV, game, dan lain-lain. Kenapa game bisa menjadi pengaruh kepada pikiran kita? Kita tahu ya, banyak hal yang terjadi ketika di Amerika Serikat banyak penembakan yang terjadi karena pelakunya itu bermain game tembak-tembakan dan akhirnya dengan tidak sadar dia melakukan hal yang sama di dunia nyata dan akhirnya banyak anak-anak sekolah yang terbunuh. Karena itu bahaya sekali kalau kita tidak menyadari bahwa apa yang dikonsumsi oleh mata dan telinga dan panca indera yang lainnya mempengaruhi pikiran kita.
Yang kedua adalah telinga. Apa yang kita dengar? Misalnya perkataan orang-orang, kembali lagi seperti yang tadi saya katakan, orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang akrab dengan kita akan sangat mempengaruhi kita, baik tindakannya, baik perkataannya. Dialog film. Film apa yang kita tonton? Banyak sekali film-film sekarang yang berisi makian, yang berisi cursing. Apakah itu sepertinya sudah menjadi normal bagi kita? Sebaiknya tidak, Holigen ya. Lirik lagu dan lain-lain. Kita akan banyak membahas juga mengenai lirik lagu yang dikonsumsi oleh telinga kita. Oke, saya akan bahas mata. Film-film Hollywood yang tayang di bioskop dan TV. Film-film Hollywood pada hari-hari ini, kategori yang dapat memenangkan Oscar adalah harus mengandung unsur-unsur LGBT sebagai wujud menghargai hak kaum minoritas. Kaum minoritas, ya karena mereka sering playing victim. Komunitas LGBT ini sering sekali selalu merasa dizolimi, sering sekali mereka bilang, oh kami tidak mendapatkan hak seperti yang lain. Sehingga mereka memposisikan diri mereka menjadi kaum minoritas yang perlu diberikan hak yang sama. Nah, itu pun akhirnya dipakai sehingga kategori film yang dapat memenangkan Oscar adalah harus mengandung unsur-unsur LGBT. Oleh karena itu tidak heran ya Holigen ya, banyak sekali sekarang film-film yang mengandung unsur-unsur ini dan bahkan sepertinya itu dibuat seperti hal yang normal. Karena itu insan film Hollywood berlomba-lomba memproduksi film yang mengandung unsur-unsur LGBT. Karena itu kita harus belajar menyaring apa yang kita tonton. Karena banyak sekali film-film yang tayang di TV, yang tayang di bioskop itu adalah mayoritas adalah film-film Hollywood. Kebanyakan adalah film-film Hollywood. Dan kita harus melihat apakah film ini layak aku tonton atau tidak. Film kartun dari salah satu produsen film kartun, kita tentu tahu yang produksi Mickey Mouse dan juga film-film kartun yang lainnya yang banyak sekali sudah kita tahu dari kita kecil, dari Holigen kecil, dari saya bahkan saya kecil juga. Dan produsen film ini semakin gencar menggaungkan LGBT. Mereka selalu mengkaitkan semua hal yang mereka produksi dengan LGBT. Oleh karena itu harus sangat hati-hati Holigen. Bahkan mereka telah mengeluarkan satu film kartun yang dengan tulisannya itu adalah untuk semua umur. Tetapi pengamat film mengatakan bahwa film ini adalah film pertama dari produsen film ini yang benar-benar mempromosikan LGBT. Dan ini film kartun ya. Jadi kalau nanti ada Holigen yang mau tahu judulnya boleh nanti tanya di grup atau tanya juga kepada kita tim The Holy Generation, tetapi tidak perlu ditonton. Ini hanya untuk informasi saja. Jadi ternyata bahkan sampai film-film untuk khusus anak-anak, untuk semua umur, film kartun yang sangat identik dengan anak-anak pun sudah dimasuki oleh unsur-unsur LGBT. Online games dengan karakter yang berpenampilan seronok. Banyak sekali online games yang ada avatar yang perempuan atau tokoh-tokoh yang perempuan tetapi penampilannya seronok gitu ya. Baju-bajunya itu seksi dan juga tidak layak sebenarnya untuk anak-anak atau juga usia-usia remaja. Dan mungkin kalian berpikir hal ini adalah hal yang tidak akan mempengaruhi pikiran kalian, tetapi kita akan belajar bagaimana ini mempengaruhi pikiran. Oleh karenanya, Holigen, pilihlah games yang benar-benar sesuai dengan usiamu dan kalau bisa permainan-permainan itu yang mendidik, yang bisa menambah ilmu pengetahuan. Karena sekarang juga banyak ya games-games yang dibuat untuk menambah ilmu pengetahuan dan bukan hanya sekedar untuk entertainment. Gambar-gambar porno yang tiba-tiba pop up ketika kamu sedang surfing di internet. Ada nggak Holigen yang mengalami hal ini ketika surfing di internet, ketika searching di Google, yang keluar yang di search itu apa loh, yang keluar kok gambar-gambar porno. Apakah kalian tetap melihat atau malah searching lebih lagi? Atau apa yang kalian lakukan? Nah, ketika kalian mendapatkan hal ini, maka segera matikan, segera hentikan, dan kita akan belajar nanti bagaimana hal-hal yang perlu dilakukan selanjutnya.
Film-film di platform nonton film online, titik-titik Flix tentu saja, Hooligan tahu ya, ini yang sangat happening saat ini. Banyak sekali film-film baru yang mereka produksi, banyak sekali aktor dan aktris yang terkenal yang bekerja sama dengan mereka, yang penuh dengan konten seks dan nudity. Kenapa saya bisa tahu? Karena saya dulu subscribe, karena saya dulu berlangganan, karena saya suka nonton film, saya penikmat film. Dan ketika saya amati, kok rata-rata ya filmnya penuh dengan konten seks dan nudity ya, penuh dengan unsur-unsur LGBT juga gitu ya. Ketika saya lihat biasanya dari film-film dari platform ini, ketika baru tayang akan ada keterangan di kiri atas itu, mereka akan jelaskan di situ film ini tentang apa dan unsur apa yang terdapat di dalamnya, dan hampir semua berhubungan dengan seks dan nudity. Karena saya melihat hal ini tidak baik buat saya, walaupun saya sudah usia ini, tetapi saya tetap tahu bahwa ini sesuatu yang tidak kudus, yang bisa mengotori pikiran saya, maka saya segera unsubscribe, saya segera hentikan, dan saya tidak lagi berlangganan. Jadi, hooligan yang punya platform nonton film online ini di rumahmu, kalau bisa orang tua juga ya bisa di setting supaya ada tontonan yang untuk anak-anak tidak dicampuri dengan yang tontonan yang dewasa yang tidak sesuai dengan anak-anak. Dan tentunya kalau bisa ya tidak usah berlangganan seperti yang saya lakukan, dan setelah itu saya merasa lebih tenang dan lebih tidak terganggu lagi karena tidak ada lagi platform nonton film online ini di TV saya. Kita akan melihat pengajaran berikutnya. Oke. Matius 5 ayat 28, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Wow, standar firman Tuhan itu sangat tinggi ya hooligan, bukan hanya berzina itu yang sudah berdosa, bahkan hanya memandang perempuan. Ini juga berlaku nih untuk laki-laki juga nih, karena sekarang banyak nih perempuan-perempuan yang sudah melihat misalnya ketika main bola, wow ganteng banget ya, atau ngelihat model-model cowok, wow gitu ya. Bukan hanya berlaku lagi untuk laki-laki kepada perempuan, tetapi sebaliknya juga berlaku. Ketika memandang serta menginginkannya, itu sudah berzina di dalam hati. Jadi untuk hooligan yang laki-laki nih, ketika melakukan namanya tuh istilahnya catcalling ya, ketika ngelihat cewek cantik, cucut gitu. Nah, itu kan sudah menginginkan. Jadi sebaiknya tidak melakukan hal ini lagi karena itu juga bisa merendahkan kaum perempuan ya. Jadi untuk hooligan yang laki-laki, mari kita lebih bijak lagi untuk berlaku kepada orang-orang, teman-teman kita yang perempuan yang ada di sekitar kita, yang ada di komunitas kita. Demikian juga yang perempuan ya, supaya kita juga bisa berlaku dengan bijak, dengan kudus ketika kita bergaul. Oke, kita akan melihat apa yang dikonsumsi oleh telinga. Lirik lagu, biasanya kan karena lihat nih di gambar ini, kita lihat 5 anak remaja dengan headphone-nya, dengan handphone-nya, dengan earphone-nya ya, mereka semua asik sendiri-sendiri. Karena sekarang ini kan banyak sekali ya platform untuk mendengarkan musik secara online dan gratis. Ada Joox, ada Spotify, ada banyak lagi yang bisa, kalian bisa pilih lagu apa saja, kalian bisa cari lagu apa saja, dan biasanya mereka menawarkan harga premium yang sangat murah untuk pelajar dan mahasiswa. Jadi sangat terjangkau untuk kalian bisa, tetapi apakah kalian memilih dengan bijak lagu-lagu yang kalian dengarkan? Lagu musik yang dipakai di TikTok nih yang sangat-sangat tren saat ini di kalangan anak muda, di kalangan hooligan, dan juga kalau di IG itu namanya Reel.
Banyak sekali musik-musik sekarang yang lagi happening, walaupun itu mungkin hanya sepotong-sepotong, nggak full, tetapi akhirnya ini akan sangat tertanam di pikiran kita. Kita bahkan akan bersenandung tiba-tiba ketika kita lagi belajar, ketika kita mungkin lagi ngerjain pekerjaan rumah, atau kita lagi cuma sekedar bengong, kita tiba-tiba kok, loh, kok aku tiba-tiba bersenandung lagu ini ya? Karena sering didengar di TikTok, karena sering didengar di IG, di Instagram. Jadi, selain lagu-lagu yang kita dengarkan dengan musik yang full dan tetapi juga ada potongan-potongan lagu yang biasa dipakai di video di TikTok dan juga di reel di IG. Lagu yang dinyanyikan oleh kaum LGBT. Nah, sepertinya sih romantis, tetapi kan kita perlu selidiki dong, penyanyi ini siapa? Ini ditujukan dari laki-laki kepada perempuan atau malah laki-laki kepada laki-laki? Makanya kita perlu menyelidiki. Karena sekali lagi saya mau katakan, jangan kita yang digurui oleh lagu-lagu ini. Kita yang harus bijak untuk memilih lagu-lagu yang perlu kita dengarkan. Dan masih banyak lagi yang bisa dikonsumsi oleh telinga kita. Oke, sekarang kita akan sampai dari hati ke hati untuk kakak-kakak pembina yang akan menyampaikan dan dengan PowerPoint ataupun dengan Microsoft dengan Word PDF kepada Holygen yang dibina. Kita bisa pause dulu untuk sharing kelompok dan kemudian kita akan bisa play lagi untuk melanjutkan Bible study kita. Pertanyaan yang pertama, apa saja yang dikonsumsi oleh mata Holygen yang bisa membawa kepada dosa? Jadi Holygen bisa merenungkan dan mengingat-ingat apa saja ya. Apa saja yang dikonsumsi oleh telinga Holygen yang bisa membawa kepada dosa? Ini juga perlu kita renungkan dan kita lihat, ada nggak ya yang aku konsumsi dengan telingaku dan ternyata bisa membawa kepada dosa. Yang ketiga, sebutkan komitmen Holygen agar tidak lagi melihat atau mendengar konten-konten yang bisa membawa kepada dosa. Yang bisa membawa kepada dosa itu maksudnya apa ya, Kak? Kita akan bahas lebih lanjut. Have you ever noticed the lyrics and the singers? Apakah kamu pernah memperhatikan lirik dan penyanyi dari lagu-lagu yang biasa kamu nyanyikan? Nah, ini salah satu lagu yang disukai oleh anak-anak muda ya, sekitar 2 tahun, 1 tahun yang lalu ini sangat happening, sangat hits, dan saya menyarankan, kami dari tim The Holy Generation, menyarankan kepada kakak-kakak pembina remaja pemuda, agar ini disampaikan hanya kepada Holygen yang berusia 17-21 tahun. Kalau ada Holygen yang berusia di bawahnya, sebaiknya ini tidak usah disampaikan, karena saya akan memberikan contoh lirik lagu yang lain. Di sini dia mengatakan, so baby let's just turn down the lights, mari matikan lampu, and close the door, dan tutup pintu. Oh I love the dress, aku suka gaunmu, but you won't need it anymore, tetapi kamu tidak akan membutuhkannya lagi. No, you won't need it no more, kamu tidak akan membutuhkannya lagi. Jadi dari kalimat-kalimat ini kita bisa tahu lah ngapain. Masuk kamar, tutup pintu, matiin lampu, ada laki-laki dan ada perempuan. Dan katanya dia nggak akan butuh lagi dressnya. Nah, ini sangat menggambarkan dengan jelas free sex. Hal ini sangat menggambarkan dengan jelas pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan dan bukan suami istri ya. Ini bukan percakapan atau lirik ini bukan ditujukan untuk suami dan istri. Ini antara pacar, perempuan dan laki-laki. Jadi kalau Holygen mendengarkan lagu ini, karena kan lagu ini kan beatnya oke ya, enak didengar ya. Ketika kita nyanyiin tanpa kita sadar liriknya, ini akan masuk ke dalam pikiran kita. Karena semua lagu itu ada spiritnya. Semua lagu, semua musik ada spiritnya. Jadi kalau kita sering mendengarkan, kita akan sepertinya dibuat tanpa sadar bahwa free sex itu normal. Free sex itu biasa, tidak apa-apa kalau dilakukan. Jadi hal ini sangat berbahaya untuk anak-anak remaja dan pemuda. Lirik yang kedua, kita akan melihat, nah ini dari kaum LGBT namanya Sam Smith. Sam Smith ini juga seorang penyanyi yang sangat memiliki banyak lagu-lagu yang hits di radio dan juga di TV gitu ya. Kita akan melihat kutipan lirik dari salah satu lagunya yang berjudul Lay Me Down, dan ini disarankan untuk disampaikan pada remaja pemuda usia 14-21 tahun. Jadi kalau dilihat sekilas sih, oh lirik ini
Sangat romantis ya, apa yang salah dengan ini? Tetapi kita perlu meneliti siapa penyanyinya. Kalau penyanyinya adalah seseorang yang normal, yang straight, laki-laki yang menyukai perempuan, ini sangat biasa. Karena ini kata-kata yang romantis ya, dari laki-laki kepada perempuan. Tetapi kita lihat di gambar ini saya ambil dari kutipan video klipnya. Jadi video klipnya bercerita tentang pasangan sejenis yang menikah dan mereka itu bersumpah sehidup semati. Sampai akhirnya yang pasangannya salah satu meninggal dan dia bilang, saya merindukanmu, saya sangat merindukanmu. Saya akan bacakan ya. I'm reaching out to you, kuulurkan tanganku padamu. Can you hear my call? Karena ini bercerita tentang pasangannya sudah meninggal. This hurt that I've been through, rasa sakit yang kurasakan. Ini I'm missing you, aku merindukanmu. I'm missing you like crazy. Aku sangat-sangat merindukanmu. Sampai seperti gila gitu ya. Jadi Hooligan, mungkin pernah dengar lagu ini, saya tahu pasti pernah dengar lagu ini. Bahkan mungkin lagu ini pernah muncul di TikTok, di Reel gitu ya, dan kita nggak sadar, kita bersenandung, kita nyanyiin. Bahkan sampai ada yang bilang, aduh aku lagi galau nih, kayaknya enak banget nih denger lagunya Sam Smith nih, Lay Me Down. Kalau lagi galau, jangan dengerin lagu galau, makin galau, ya nggak? Jadi Hooligan kalau lagi galau, sebaiknya ngapain? Sebaiknya dengarkan lagu-lagu pujian, dengarkan lagu-lagu penyembahan, yang bisa mengangkat jiwamu, yang bisa memberikan ketenangan dan damai sejahtera dan sukacita kepada jiwamu. Ah, Kak, masa sih kalau udah di dalam Tuhan harus cuma lagu-lagu rohani aja? Lagu-lagu rohani kan kayaknya kok nadanya, iramanya kok gitu-gitu aja ya. Siapa bilang? Karena di sini kita belajar bagaimana kita harus bijak memilih dan juga mendengarkan lagu-lagu. Saya akan memberikan referensi untuk kalian semua. Kita akan melihat, saya akan menyampaikan referensi lagu dan film yang bisa Hooligan tonton dan tentunya akan memberkati, memberikan pengaruh yang positif. Ini lagu yang dari awalnya saya mendengar lagu ini, malah saya pikir juga ini bukan lagu rohani. Karena memang iramanya, kata-katanya itu bahkan hanya sekali menyebut kata Tuhan dalam lagu ini. Tetapi kita lihat judulnya You Say. You-nya ini adalah mengacu kepada Tuhan. Dan lagu ini dinyanyikan oleh Lauren Daigle namanya. Di sini kita lihat, I keep fighting voices in my mind that say I'm not enough. Aku terus melawan suara dalam pikiranku yang mengatakan, aku nggak cukup, aku selalu kurang, aku tidak sempurna, aku tidak dikasihi. Pernah nggak Hooligan ada yang berpikir seperti ini? Kok aku kurang cantik, aku kurang pinter, aku nggak kaya, aku nggak seperti orang lain. Every single lie that tells me I will never measure up. Setiap kebohongan si iblis yang mengatakan, kamu tuh bodoh, kamu tuh jelek, kamu tuh nggak layak. Am I more than just the sum of every high and every low? Apakah aku lebih dari hanya sekedar jumlah tinggi dan rendah? Remind me once again just who I am because I need to know. Ingatkan aku sekali lagi. Ini mengacunya kepada Tuhan. Ingatkan aku sekali lagi Tuhan, siapa aku? Karena aku perlu tahu. Dan di refnya mengatakan, you say I am love. Engkau mengatakan aku dikasihi. When I can't feel a thing. Saat aku tidak bisa merasakan apa-apa. Saat rasanya itu kayak galaunya minta ampun. Galau tingkat dewa ya. Kalau Hooligan suka bilang ya, ini galau tingkat dewa. Rasanya tuh nggak ada yang peduli. Rasanya tuh nggak ada yang mengasihi aku. Tapi dikatakan, kau katakan Tuhan aku dikasihi saat aku tidak bisa merasakan apa-apa. You say I am strong when I think I am weak. Kau katakan aku kuat saat aku pikir aku lemah. You say I am held when I am falling short. Kau katakan aku dipeluk saat aku jatuh. When I don't belong, oh you say I am yours. Saat aku tidak punya siapa-siapa, kau katakan aku adalah milikmu. And I believe, oh I believe. Dan aku percaya apa kata Tuhan tentang aku. Aku percaya. What you say of me, apa yang kau katakan tentangku, I believe, aku percaya. The only thing that matters now is everything you think of me. Satu-satunya hal yang penting sekarang adalah segala yang kau pikirkan tentangku. Kaunya ini mengacu pada Tuhan ya. In you I find my worth, in you I find my identity. Di dalam dirimu, aku menemukan betapa berharganya diriku. Di dalam dirimu aku menemukan identitasku. Taking all I have and now I'm laying it at your feet. Aku mengambil semua yang ada, yang aku miliki,
dan aku meletakkannya di bawah kakimu. You have every failure, God, and you'll have every victory. Nah, satu kata God di sini, ini hanya di sini saja, di kalimat ini. Kau memiliki setiap kegagalan Tuhan, dan kau juga yang akan memberikanku kemenangan. Maksudnya adalah semua kegagalan itu Tuhan tahu, dan Tuhan yang akan memberikan kemenangan kepada kita semua. Oke, Holigen mau coba dengarkan lagunya dan iramanya? Yuk, kita dengarkan sama-sama ya.
Amerika dan sempat menjadi lagu yang ada di papan teratas waktu itu ya. Dan juga si Lauren Daigle ini pernah tampil live di acara TV di depan banyak orang dan mereka menyanyikan lagu ini dengan semangat, mereka menyanyikan lagu ini dengan senang dan mereka nggak ngerti bahwa sebenarnya mereka sedang mendeklarasikan bahwa mereka tahu bahwa mereka dicintai oleh Tuhan. Jadi inilah bukti bahwa lagu-lagu rohani itu asik kok. Nggak semua kok lagu-lagu rohani sepertinya jadul atau seperti tidak cocok untuk anak muda. Ini hanya salah satu referensi untuk kalian Hooligan. Silahkan nanti kalian coba explore, kalian coba search lagi lagu-lagu yang kata-katanya bagus, kata-katanya membangun, tetapi iramanya asik, melodinya asik gitu ya. Jadi silahkan nanti Hooligan boleh juga ya sharing nanti di grup. Apabila ada referensi lagu lain yang bisa kita dengarkan sama-sama, nanti Hooligan boleh sampaikan di grup dan bisa menjadi masukan pada Hooligan lainnya. Sekarang referensi film. Ada 2 film yang akan saya referensikan. Yang pertama adalah film yang berjudul Wonder. Film ini menceritakan tentang Augustus atau Augie, panggilannya Augie Pullman, yang diperankan oleh Jacob Tremblay, seorang anak laki-laki kelas 5 yang tinggal di North River Heights, Manhattan. Ia memiliki kelainan bentuk wajah yang sangat langka, bernama mandibulofacial dysostosis. Jadi akhirnya sehari-hari dia selalu memakai helm. Helm ini berbentuk seperti helmnya astronot. Sampai dia berusia remaja, dia selalu disekolahkan di rumah oleh mamanya. Pemerannya adalah Julia Roberts ya. Kita tahu Julia Roberts ini adalah seorang aktris yang sangat terkenal dan dia juga mendapatkan banyak penghargaan dan dia pernah memenangkan Best Actress. Dan juga di sini ada Mark Owen sebagai papanya, berperan sebagai papanya. Dan ketika sudah remaja tidak mungkin lagi mama papanya bersepakat anak ini, Augie ini harus mulai bersekolah di sekolah umum, di public school, tidak lagi homeschooling supaya dia bisa mulai bergaul dengan teman-temannya. Tetapi kita bisa melihat ya, kita nanti Hooligan boleh tonton ya. Tetapi ternyata banyak anak-anak lain yang mengucilkan dia karena dia punya kekurangan, karena dia punya keunikan. Karena dia punya sesuatu yang berbeda dari teman-teman yang lainnya. Itu tadi yang kita sudah bahas, kelainan bentuk wajah. Jadi film ini menceritakan tentang persahabatan, film ini menceritakan tentang bagaimana kita menerima perbedaan, bagaimana kita menerima satu sama lain, bagaimana kita bersahabat bahkan dengan orang-orang yang orang lain bilang itu orangnya aneh gitu ya. Jadi pada awalnya Augie takut untuk bertemu dengan siapapun karena kekurangan yang dimilikinya, namun karena dukungan yang kuat dari orang tuanya memberikan dia kekuatan untuk berani bersekolah dan akhirnya dia punya teman. Jadi film ini adalah film keluarga yang memberikan kehangatan bagi siapapun yang menontonnya, dan dari film ini kita bisa belajar bagaimana memperlakukan orang lain yang kurang beruntung dengan baik. Kalau semua manusia itu sama, dan menghargai perbedaan dan menolong sesama. Jadi Hooligan, kita tonton yuk sama-sama film ini. Mungkin kakak-kakak pembina juga bisa mengadakan nobar ya, nonton bareng dengan semua Hooligan dan bisa menonton bersama-sama film ini. Film yang kedua berjudul Breakthrough, dan ini based on the impossible true story, kisah nyata yang sepertinya mustahil, tetapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan ya. Film yang bergenre drama biografi ini didasarkan pada kisah nyata dari sebuah buku yang bertajuk The Impossible karya Emily Renteria. Breakthrough ini mengisahkan seorang ibu yang sangat percaya dengan kekuatan cinta, doa, serta harapan. Jadi pemeran utamanya di sini adalah seorang remaja bernama John. Dan John ini pada satu musim dingin, dia bermain di sekitar danau yang membeku. Tetapi dia tidak memperhatikan langkah kakinya, akhirnya dia terjatuh ke dalam air es yang membeku di atas lapisan es. Dia terjatuh seperti yang kita lihat di gambar ini, dia terjatuh dan hampir 1 jam dia ada di dalam. Bayangkan, untuk kasus-kasus yang seperti ini biasanya itu sudah mengalami hipotermia dan akhirnya meninggal. Apa yang terjadi kepada John?
Setelah 1 jam, kemudian dia ditemukan, dilarikan ke rumah sakit, sampai akhirnya dilakukan 27 kali PCR, pernapasan buatan ya, CPR, pernapasan buatan, kemudian tim medis sudah mengatakan sudah tidak ada harapan. Kayaknya sih dia akan meninggal. Tetapi mamanya John yang bernama Joyce berkata, tidak, aku beriman, anakku pasti sembuh, anakku pasti hidup. Dan kemudian Joyce ini terus ada di rumah sakit, dia terus berdoa, dia terus memohon kepada Tuhan untuk John bisa sembuh, bisa sadar kembali, dan bisa kembali hidup, bisa kembali sehat. Dan apakah yang terjadi, Hooligan? Apakah John akhirnya meninggal? Ataukah John akhirnya mengalami mujizat? Mari kita tonton bersama-sama. Jadi ini adalah salah satu referensi film yang bisa kita tonton juga di kalangan, di komunitas youth juga ya. Mungkin Kakak Pemina bisa nanti mengadakan nobar juga dengan film ini. Dan kita semua akan diberkati. Jadi ini hanya beberapa, hanya ada 2 yang saya berikan, tetapi dari referensi ini saya berharap Hooligan bisa akhirnya mulai terbuka. Oh oke. Ternyata ada ya film-film yang bagus, tetapi pesannya positif, tetapi bisa memberikan dampak yang positif kepada pikiranku, dan juga menjadi konsumsi yang baik, makanan yang baik pada mataku, pada telingaku, dan juga sampai nanti mempengaruhi pikiranku. Jadi saya menantang Hooligan, ayo Hooligan, ini ada 2 referensi film yang bagus, cari lagi film-film yang oke, yang bagus, yang bisa ditonton, yang bisa menjadi berkat, yang bisa memberkati kita. Dan nanti saya minta kalau ada Hooligan yang menemukan film yang oke, yang bisa kita tonton sama-sama, silakan juga di-share di grup Hooligan yang kita sudah punya, dan nanti Hooligan yang lain juga bisa mencari film ini dan menonton bersama-sama. True story. Apakah Hooligan masih belum percaya kalau lagu itu, musik itu ada spiritnya dan bahkan bisa mempengaruhi sampai kepada mental, sampai kepada jiwa, sampai kepada pikiran? Kita akan lihat terus ini ya. Gloomy Sunday. Lagu Gloomy Sunday ini adalah lagu lama, tetapi sebenarnya bukan hanya lagu-lagu lama, bahkan lagu-lagu yang sekarang juga ada, nanti saya akan bahas. Banyak sekali kasus bunuh diri yang berhubungan dengan lagu ini. Jadi sebenarnya Gloomy Sunday ini liriknya adalah bercerita tentang seorang yang ingin menyusul kekasihnya yang sudah meninggal. Dan dia sepertinya sudah mengatur waktu kematiannya, jadi yang pasti dia akan bunuh diri ya, dan dia menetapkan itu di hari Minggu yang kelabu. Makanya judulnya Gloomy Sunday. Dan dikatakan di lirik lagu ini bahwa dia bilang sebentar lagi akan ada lilin-lilin, sebentar lagi akan ada bunga-bunga putih, tetapi saya mau orang-orang jangan menangisi aku, karena aku pergi dengan senang. Apakah ada orang yang bunuh diri pergi dengan senang? Kita tahu akhir hidupnya akan seperti apa. Jadi dari true story ini, Hooligan, kita bisa lihat ternyata hanya dengan lagu, orang bisa sampai melakukan bunuh diri. Mungkin kebetulan aja, Kak, 1 orang, 2 orang mungkin ya memang kebetulan udah benar-benar depresi mungkin, atau lagi galau tingkat berat mungkin. Kita lihat faktanya, kita lihat true story-nya. Setidaknya 18 kematian bunuh diri di Hungaria dilaporkan memiliki hubungan dengan Gloomy Sunday ini, dengan lagu ini. Seorang pembuat sepatu Hungaria bernama Joseph Keller meninggalkan pesan kematian yang berisi lirik lagu Gloomy Sunday. Beberapa mayat ditemukan di Danube dengan tangan mereka mencengkram lembaran musik lagu ini. 2 orang menembak diri mereka sendiri ketika mendengarkan band memainkan lagu ini. Majalah Time, dan tadi di Hungaria ya, tetapi ternyata terjadi juga di US, di Amerika. Majalah Time dan New York Times melaporkan beberapa kasus bunuh diri dan percobaan bunuh diri karena lagu ini. Seorang gadis di Vienna menenggelamkan dirinya sendiri karena lagu ini. Seorang wanita di London, tadi di US, di Hungaria, di Vienna, di London, ini beberapa negara nih, mendengarkan lagu ini berulang-ulang dan overdosis pada obat-obatan. Nah, Hooligan, ini adalah bukti, ini adalah true story, bahwa lagu bisa mempengaruhi sampai membuat orang bunuh diri. Jadi sekali lagi,
Berhati-hatilah dengan lagu dan musik yang kamu dengarkan. Bahkan ketika ada beberapa mungkin hooligan yang bilang, oh ini bisa jadi soundtrack nih, soundtrack hidupku nih, wow. Sebelum memilih soundtrack hidupmu, perhatikan dengan detail. Lagu itu lagu tentang apa sih? Liriknya itu tentang apa sih? Penyanyinya siapa sih? Ini lagu ini dari tahun 32 ya, dari 1932-an. Nah, tetapi saya akan memberikan lagu baru yang 1936 lagu ini. Mungkin hooligan tahu Eminem ya, penyanyi rap ini, dan dia ada satu lagu yang banyak sih lagunya, dia kebanyakan sih tentang cursing lah, tentang kayak lagu-lagunya dia tuh kebanyakan tuh kayak mengeluh hidupnya, kerjaan yang nggak bagus, apa segala macem gitu ya. Sampai ada fansnya dia yang melakukan persis seperti yang dilakukan. Jadi fansnya ini, jadi ada di salah satu lagunya itu dia mengurung pacarnya yang sedang hamil di bagasi mobil. Fansnya melakukan hal yang persis sama. Di lagunya Eminem dia mengatakan si pacar ini sampai meninggal, tetapi si fansnya malah senang, dia bilang, oh kamu sampai meninggal, aku enggak loh, tapi aku melakukan hal yang sama gitu. Jadi sampai akhirnya banyak remaja yang dilaporkan depresi karena lagu-lagunya si Eminem ini. Oke, banyak sekali fakta yang sudah kita dengarkan, ada true story yang sudah kita dengarkan. Saya rindu untuk semua kita hooligan dan juga untuk kakak-kakak pembina juga bisa lebih bijak lagi, lebih berhikmat lagi memilih lagu dan film dan banyak hal yang kita konsumsi dengan mata dan telinga kita. Ilustrasi menjadi inspirasi. Saya membuat satu ilustrasi yang berhubungan dengan semua yang tadi sudah kita bicarakan, sudah tadi kita pelajari bersama-sama. Di sini ada mata dan ada telinga dan ada banyak hal yang dikonsumsi oleh mata dan telinga. Ada Instagram, ada YouTube, ada net, titik-titik, ada TikTok, ada Google, ada Facebook, ada Twitter, ada Spotify, ada Joox, banyak sosmed, banyak platform film online, platform untuk dengerin musik online, banyak hal. Bukan berarti saya bilang semua negatif, tidak. Karena akan ada yang membawa dampak positif, ada yang membawa dampak negatif, tinggal bagaimana kita memilih untuk kita konsumsi. Karena semua yang masuk ke dalam mata, telinga kita yang kita konsumsi itu akan mempengaruhi hati dan pikiran kita. Kita lihat di sini semuanya masuk ke dalam hati, masuk ke dalam pikiran, dan akhirnya menghasilkan outputnya adalah apa? Aksi tingkah laku. Aksi tingkah laku ini kemudian berkembang menjadi habit, menjadi kebiasaan. Kemudian dari kebiasaan berkembang menjadi karakter. Apakah kita mau karakter kita dipengaruhi oleh hal-hal yang negatif atau hal yang positif? Oleh karenanya, hooligan, saringlah, pilihlah, dan cerdaslah memilih apa yang dikonsumsi oleh mata dan telingamu dan semua panca inderamu yang akhirnya mempengaruhi hati dan pikiranmu, yang akhirnya menghasilkan aksimu, yang berubah menjadi habitmu, dan akhirnya menjadi karaktermu. Kalau sudah menjadi karakter itu sudah susah untuk dirubah. Oleh karenanya dari awal kita sudah harus menetapkan hal apa yang bisa mempengaruhi hati dan pikiran kita yang akhirnya bisa menjadi karakter kita. Oke, kita akan belajar mengenai pesan subliminal. Pesan subliminal ini apa sih? Subliminal message atau pesan subliminal adalah pesan tersembunyi yang disisipkan pada sebuah objek atau media tertentu. Pesan ini bertujuan untuk mempengaruhi pikiran alam bawah sadar audiens. Jadi ini tanpa sadar tuh sepertinya tuh disembunyikan gitu ya. Dalam beberapa situasi, pesan ini tidak dapat ditangkap oleh alam sadar, namun dapat mempengaruhi alam bawah sadar untuk menciptakan sebuah aksi atau sikap. Pesan-pesan sengaja dibuat tidak jelas atau tidak disadari pada saat pertama kali kamu melihatnya atau mendengarnya. Nantinya pesan-pesan tersebut akan terekam di dalam otak dan akan bekerja seperti layaknya hipnotis. Pengaruh yang ditimbulkan oleh pesan-pesan tersebut juga bisa berakibat positif maupun negatif. Semua tergantung dari pesan yang disembunyikan. Ternyata ada pesan yang disembunyikan di film, ada pesan yang disembunyikan di tayangan iklan-iklan, ada pesan yang disembunyikan di lagu-lagu atau di musik.
Karena itu kita harus sangat berhati-hati. Ini adalah salah satu contoh pesan subliminal. Ini adalah cuplikan dari salah satu adegan film Lion King yang diproduksi oleh tadi yang sudah kita bahas, This titik-titik. Dan di dalam film itu ada satu adegan ketika Simba merindukan papanya. Dia seperti kayak kayak menyandar di salah satu tebing di malam hari. Ada debu-debu yang berterbangan, tetapi akhirnya membentuk satu kata. Coba Holigen perhatikan. Kata apa ini? S-I-X, S-E-X, membentuk kata, 3 huruf yang membentuk kata seks. Ngapain harus ada kata seks di dalam film kartun untuk anak-anak loh ini? Ini film kartun yang benar-benar diklaim untuk segala usia. Tetapi kenapa ada ini? Kalau mungkin kita tidak sadar, kita akan seolah-olah sepertinya semuanya baik-baik saja di film ini. Tetapi itulah yang dimaksudkan dengan pesan subliminal, disembunyikan untuk maksud tertentu. Jadi kita bisa lihat. Nah, salah satu pembuat film The Lion King ini mengatakan, enggak kok, itu hurufnya SFX kok, bukan SIX. Itu memang sengaja diselipkan oleh salah satu tim kreatif kita. Seperti, dia bilang seperti Easter egg, seperti telur Paskah yang disembunyikan. Tetapi kita bisa melihat sendiri, ini bukan SFX, ini SIX. Jadi bahkan di film kartun yang ditujukan untuk anak-anak pun ada pesan subliminal yang bisa membawa hal yang negatif. Mungkin Holigen mikir, kalau hanya melihat tulisan seks itu emang kenapa Kak? Kan biasa aja. Kalau memang ini tidak ada dampaknya, kenapa mereka capek-capek menyembunyikan pesan ini di dalam film ini? Karena mereka tahu ini bisa berdampak kepada pikiran kalian, pada otak kalian, kepada nantinya bakal akan menjadi karakter. Karena itu mereka menyembunyikan ini menjadi pesan subliminal di dalam film ini. Oke, kita akan kembali lagi masuk dari hati ke hati. Pertanyaan pertama, apakah ada lagu-lagu yang pernah Holigen dengar atau nyanyikan yang perlu diperhatikan lagi liriknya dan siapa penyanyinya? Coba Holigen ingat-ingat, apakah ada lagu atau film yang pernah didengar atau ditonton yang mengandung pesan subliminal yang negatif? Karena ada pesan subliminal positif dan negatif. Kita harus hati-hati melihat apakah ada pesan subliminal yang negatif. Sebutkan komitmen Holigen agar tidak lagi melihat atau mendengar film dan lagu-lagu yang mengandung unsur free sex, percabulan, dan LGBT. Mutiara Firman, Amsal 4 ayat 23, inilah yang tadi saya sebutkan menjadi judulnya. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Di sini ada 2 versi yang saya temukan dari net, dari versi Bible.net, memakai kata vigilance. Guard your heart with all vigilance, for from it are the sources of life. Vigilance artinya the action or state of keeping careful watch for possible danger or difficulties. Vigilance artinya aksi atau kondisi terus berhati-hati, waspada akan bahaya atau kesulitan yang mungkin terjadi. Jadi, kenapa versi ini jadi kewaspadaan itu di menggunakan kata vigilance? Ternyata ketika dikatakan oleh firman ini dari Amsal ini mengatakan jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Kewaspadaan itu artinya adalah aksi atau kondisi yang terus konstan, tidak berhenti sebentar kemudian balik lagi, enggak, konstan terus. Karena akan menghadapi bahaya atau kesulitan yang mungkin terjadi. Karena itu saya memakai kata vigilance untuk judul dari materi kita pada hari ini. Artinya adalah terus-menerus berhati-hati, waspada akan bahaya atau kesulitan yang mungkin terjadi. Saya dapatkan lagi dari NKJV, dari New King James Version. Keep your heart with all diligence. Jadi ada kata vigilance, ada kata diligence. For out of it spring the issues of life. Diligence artinya careful and persistent work of effort. Kenapa saya harus juga membahas kata diligence ini? Karena dikatakan di sini adalah berhati-hati dan bekerja, tadi hampir sama dengan vigilance, tetapi ada kata lain, berusaha dengan tekun. Wow,
Ternyata menjaga hati itu harus berusaha dengan tekun. Ada effort yang harus dikeluarkan. Ada persistent work. Persistent work itu adalah artinya usaha yang terus-menerus, yang tekun, yang harus dilakukan. Sepenting itulah Holygen, kita harus menjaga hati kita. Sepenting itulah dengan dua kata ini, vigilance dan diligence. Vigilance artinya terus berhati-hati dan waspada, diligence artinya berusaha dengan tekun. Jadi Amsal 4 ayat 23 ini mau mengatakan pada kita, jagalah hatimu dengan terus-menerus dengan kondisi waspada, kondisi berhati-hati, dan juga dengan tekun setiap saat. Apa yang harus dilakukan ketika kita sudah tahu kebenaran dari Amsal ini? Yang pertama adalah kita harus bergaul erat dengan Tuhan setiap hari. Saya akan bacakan dari Daniel 6 ayat 10. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. Di sini saya bold, 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Jadi bukan berarti saya harus berkata harus 3 kali, harus berapa kali, tidak. Tetapi dari ayat ini kita bisa melihat betapa Daniel memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan setiap hari. Dia itu memiliki kebiasaan, memiliki waktu yang berkualitas dengan Tuhan setiap hari. Saya mau katakan Holygen, hanya dengan kita bergaul erat dengan Tuhan setiap hari, kita bisa menjaga hati kita. Karena dengan kekuatan kita sendiri kita tidak bisa. Hanya dengan pertolongan Tuhan, hanya dengan kekuatan dari Tuhan, kita bisa menjaga hati kita setiap hari. Yang kedua, lari. Kejadian 39 ayat 12, lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Yang kedua ini seperti yang dilakukan oleh Yusuf ketika dia dibujuk oleh istri Potifar. Ayo, tidak ada orang pada saat diceritakan di Alkitab ya, tidak ada orang satupun di rumah itu pada saat itu, tetapi Yusuf tidak mau berdosa kepada Tuhan. Walaupun tidak ada manusia yang melihat, tetap Yusuf tidak mau berbuat hal yang najis di hadapan Tuhan dan dia lari dari istri Potifar sampai bajunya ditinggalkan karena si perempuan itu sudah memegang bajunya. Kita akan bahas lebih lanjut, bergaul erat dengan Tuhan setiap hari. Bagaimana sih caranya kita bisa bergaul erat dengan Tuhan setiap hari? Yang pertama adalah berdoa, rajin berdoa saat teduh pribadi dan misbah keluarga. Ada waktunya kita berdoa sendiri, tetapi ada juga waktunya kita berdoa bersama-sama dengan keluarga. Kak, papa mamaku itu bukan orang yang suka berdoa, doakan mereka. Doakan kakakmu, doakan adikmu, doakan papa mamamu, agar mereka juga menjadi orang-orang yang suka berdoa. Baca Alkitab, rajin membaca Alkitab setiap hari dan merenungkan firman Tuhan, memiliki agenda baca Alkitab per tahun. Kalau ada Holygen yang ingin memiliki agenda baca Alkitab per tahun, boleh bergabung ya, ada grup-grup WA yang biasanya sama-sama komunitas membaca Alkitab, saling lapor, saling mensupport supaya tidak ada yang lupa baca Alkitab setiap hari. Yang ketiga adalah praise and worship, suka memuji dan menyembah Tuhan dalam ibadah bersama-sama komunitas dan juga dalam saat teduh pribadi. Bersekutu, rajin bersekutu dengan Tuhan dan saudara seiman dalam ibadah minggu. Jangan meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah ya, Holygen ya. Komsel mungkin, ibadah youth, dan juga lain-lainnya. Dan juga dengan komunitas yang kita miliki di The Holy Generation ini. Ini juga adalah kita sedang bersekutu dengan Tuhan dan saudara seiman. Jadi keempat hal ini yang perlu kita lakukan agar kita bisa bergaul erat dengan Tuhan setiap hari. Nah, ini adalah kita lihat ya, istri Potifar memegang bajunya, Yusuf tidak peduli mau bajunya bagus, mau bajunya mungkin ini adalah kain yang bagus, karena waktu itu Yusuf sudah memiliki pekerjaan yang baik ya di rumah Potifar, tapi dia tinggalkan dan dia lari. Nah, apa yang bisa menjadi penerapan dari poin yang kedua ini? Yang pertama, jangan buka gambar yang berbau pornografi. Kalau memang tiba-tiba terbuka begitu saja tanpa kamu membukanya, ya jangan dipelototin sambil ngomong,
dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, tapi tetap melihat. Tidak akan bisa hooligan. Jadi yang perlu dilakukan adalah tutup laptopmu, matikan gadgetmu, dan segeralah keluar dari kamarmu kalau kamu sedang sendirian, supaya kamu tidak tergoda lagi untuk membukanya dan melihatnya. Yang kedua, matikan TV atau gadgetmu dengan segera apabila kamu menemukan film atau tontonan yang berbau pornografi, LGBT, dan hal-hal negatif lainnya. Kalau sudah merasa, oh ternyata film ini mengandung hal ini, atau mungkin sudah melihat di atas keterangan, di sisi yang tadi saya sempat jelaskan ya, kalau kita menonton film ada di sisi kiri atas, ini 17 tahun ke atas, atau ini adalah parental guidance, harus dengan orang tua atau mungkin semua usia. Kalau kamu lihat itu tidak sesuai usiamu, segera diganti atau dimatikan. Yang ketiga, stop bermain game yang berisi konten vulgar dan hal-hal negatif lainnya. Ketika Yusuf mau lari dari istri Potifar, apakah dia ada dialog dulu dengan istri Potifar? Apakah dia berlama-lama? Tidak, dia segera lari. Setelah dia pertama kali sudah bilang menolak, tetapi tetap dipaksa, dia sudah tidak lagi berdialog, dia sudah tidak lagi berlama-lama, dia langsung lari. Demikian juga hooligan. Kalau sudah melihat sesuatu yang kamu tahu itu tidak kudus, jangan berlama-lama, segera lari. Oke, kita masuk lagi ke dalam sesi dari hati ke hati. Yang pertama, apakah hooligan sudah bergaul erat dengan Tuhan setiap hari? Apabila belum, sebutkan komitmenmu untuk melakukannya. Yang kedua, dari hal apa saja hooligan perlu lari, seperti yang dilakukan Yusuf? Mari diceritakan kepada kakak pembina, dan kalau memang itu terlalu pribadi, boleh ambil waktu khusus untuk hanya berbicara berdua saja. Yang ketiga, sebutkan komitmen hooligan untuk lari dari hal-hal yang dapat membawa kepada dosa. Berikutnya, kita akan nonton bareng ya. Judul video ini adalah Bahaya Anak Terpapar Pornografi. Mari kita saksikan bersama-sama. Pernahkah terbayangkan di masa depan nanti, anak-anak ini akan mengisi semua posisi penting di negeri ini? Ada yang menjadi guru, petani, pegawai negeri, pengusaha, dokter, seniman, tentara, peneliti, sampai presiden. Di Indonesia saat ini, ada 90 juta lebih anak dan remaja berusia 0 sampai 19 tahun. Mereka adalah digital native atau penduduk dunia digital, yaitu generasi yang sejak kecil sudah terbiasa dengan kecanggihan teknologi digital. Namun, kondisi umum anak dan remaja tersebut saat ini dalam kondisi memprihatinkan. Mereka blas, hidup mereka membosankan, mereka kesepian, mereka memendam amarah dan rasa takut, mereka tertekan dan lelah dengan keadaannya. Mengapa? Karena mereka dipaksa mampu baca tulis hitung sejak usia sangat kecil. Perhatian orang tua hanya pada pelajaran semata. Beban pelajaran sangat berat, belum lagi jika mengalami kekerasan di sekolah. Ia kesepian, tidak tahu harus curhat pada siapa. Wajar bila anak merasa stres. Akhirnya, ia mencari kegiatan yang membuatnya senang. Dan kebanyakan dari mereka menghabiskan waktu dengan handphonenya. Handphone telah menjadi orang tua pengganti bagi mereka. Rata-rata mereka memakai handphone 9 jam per hari. Melihat isi dunia internet yang baik maupun yang buruk dan tidak terbatas jumlahnya. Di antaranya juga ada gambar, tulisan atau video yang sengaja disebarkan oleh pebisnis pornografi. Menurut ahli terapi kecanduan pornografi, Mark B. Kestelman, pebisnis pornografi mengincar anak-anak blessed sebagai target utama bisnis mereka. Saat belum ada internet, pornografi ibarat makanan beracun. Kita hanya akan keracunan jika memakannya. Tapi kini, internet menjadikan pornografi seperti virus yang dapat bergerak dan memperbanyak diri tanpa terkendali, sehingga dapat menyerang dari segala arah. Mark benar, terbukti dari penelitian Yayasan Kita dan Buah Hati, pada tahun 2014, 92 dari 100 anak kelas 4, 5, dan 6 SD telah melihat pornografi. Kita mengira anak akan cepat lupa apa yang dilihatnya, padahal otak mereka seperti spons. Mereka mampu mengingat apa yang mereka lihat walaupun hanya sekilas. Sayangnya, bagian otak anak yang mampu membedakan baik dan buruk belum berkembang sempurna. Akibatnya, anak menganggap apa yang dilihatnya sebagai suatu hal yang wajar, tidak tahu mana yang
yang pantas ditiru dan mana yang diabaikan. Maka, ketika melihat pornografi, anak juga akan cenderung meniru. Fungsi pertimbangan yang belum sempurna membuat anak melakukan segala sesuatu berdasarkan keinginan belaka. Inilah sebabnya pornografi internet menjadi jauh lebih bahaya. Sadarkah bahwa anak kita adalah target pebisnis pornografi? Apa kita tahu apa saja yang terjadi dalam hidup anak kita? Keringnya hubungan orang tua dan anak, orang tua kurang sensitif terhadap pornografi, dan kebiasaan orang dewasa yang menganggap pornografi sebagai humor adalah situasi yang sebenarnya sangat membahayakan bagi anak. Bencana yang paling besar adalah ketika para orang tua tidak sadar ada bencana. Lindungi anak kita dari bencana pornografi dan kejahatan seksual. Mari dimulai dengan mengasuh anak kita sendiri secara benar dan baik. Menyelamatkan satu anak sama dengan menyelamatkan kemanusiaan. Oke, kita sudah menonton bersama film yang tadi dan kita ada mendengar ya satu istilah yang mengatakan mengenai pebisnis pornografi. Apa sih pebisnis pornografi itu? Jadi ternyata saat ini pornografi itu dijadikan bisnis dan bisnis ini sangat menguntungkan. Pornografi saat ini menjadi bisnis yang mengeruk keuntungan besar. Bahkan saat ini sudah berdiri satu perusahaan bernama Sisibil yang menyediakan sistem pembayaran online khusus situs porno. Jadi kalau kita tahu ada OVO, ada ada ini GoPay, ada ShopeePay, itu kan adalah sistem pembayaran online ya kalau kita mau belanja online. Tetapi Sisibil ini disediakan khusus untuk pembayaran situs porno, bayangkan. Dan perusahaan ini memproses transaksi hingga lebih dari 1 miliar US dollar per tahun. Ini sama dengan 9,5 triliun per tahun. Bayangkan, Holygen, banyak sekali mereka mengeruk keuntungan dari bisnis ini dengan mengorbankan masa depan generasi, mengorbankan masa depan anak-anak muda. Apakah Holygen mau menjadi korban mereka? Apakah Holygen mau menonton pornografi yang akhirnya bisa merusak otakmu, merusak hatimu, merusak jiwamu, tetapi akhirnya mendatangkan keuntungan besar kepada pebisnis-pebisnis ini? Karena itu Holygen, mari kita semakin cerdas ketika kita sudah mengetahui semua fakta ini, ketika kita sudah mengetahui semua informasi ini, kita bisa berpikir, ngapain aku merusak diriku sendiri dan mendatangkan keuntungan besar bagi orang-orang yang tidak bertanggung jawab ini. Tadi kita mendengar ya di video ada mengatakan bahwa handphone itu bahkan kadang sudah seperti menggantikan orang tua. Kita sedih sekali ya mendengar ini ya. Jadi kita juga berdoa supaya kita, orang tua kita juga memiliki waktu yang cukup untuk kita, supaya kita tidak mengalami blast seperti yang sudah Kak Grace sampaikan di minggu lalu ya. Kita mengalami hal-hal yang membuat kita akhirnya mencari pelarian. Tetapi Holygen seperti yang sudah disampaikan Kak Grace, kita bisa beralih dari blast menjadi bless kalau kita bergaul erat dengan Tuhan setiap hari. Ini adalah sesi dari hati ke hati yang terakhir. Pause untuk sharing kelompok dan play untuk melanjutkan kembali Bible Study ini. Apa saja hal baru yang Holygen ketahui setelah menonton video tadi? Dan apa yang menjadi komitmen Holygen agar tidak terpapar bahaya pornografi? Ayo merenung sejenak. Setelah kita mendengarkan apa yang sudah disampaikan di dalam semua materi yang sudah kita dengar tadi, apa yang menjadi respon Holygen? Apakah kita mau berkomitmen untuk bisa semakin cerdas, untuk kita semakin bijak, untuk kita tidak lagi sembarangan menonton, mendengar, atau searching, atau melihat di internet apapun yang disediakan. Karena kita mau bertanggung jawab di hadapan Tuhan, kita mau menjadi generasi yang kudus, kita mau menjadi generasi yang tidak jatuh di dalam kenajisan, karena kita tidak menjaga hati kita. Mari Holygen kita berdoa kepada Tuhan,
agar kita dikuatkan dan disanggupkan untuk hidup kudus di hadapan Tuhan. Kita disanggupkan Tuhan untuk menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan, dengan vigilance, dengan diligence, dengan ketekunan, dengan sikap hati yang terus-menerus waspada akan bahaya yang mungkin menyerang. Karena kita hidup saat ini dalam dunia yang penuh dengan kenajisan. Kita hidup dalam dunia saat ini yang penuh dengan ketidakkudusan. Kita berdoa agar kita menjadi generasi muda yang berbeda, yang anti mainstream, agar hidup kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Saya mau berdoa untuk kita semua. Mari kita menyatukan hati kita. Kita sama-sama berdoa dan kita bawa hati kita kepada Tuhan. Mari Holigen, nyatakan komitmenmu di hadapan Tuhan saat ini. Nyatakan komitmenmu untuk berubah, untuk bertobat. Kalau mungkin Holigen pernah jatuh ke dalam dosa percabulan atau pornografi, nyatakan saat ini kepada Tuhan bahwa engkau mau bertobat dan engkau mau berubah dan engkau mau diubahkan. Kau mau disanggupkan oleh Tuhan untuk menjadi anak Tuhan yang hidup kudus di hadapan Tuhan dan tidak lagi jatuh ke dalam dosa percabulan, tidak lagi jatuh ke dalam dosa kenajisan. Ya Yesus, terima kasih Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk materi Tuhan. Kelas kami pada hari ini, Bapa. Hamba-Mu sudah selesai menyampaikan materi ini, tetapi hamba percaya Tuhan, Engkau Allah yang tidak pernah selesai Tuhan berperkara dengan semua anak-anak muda-Mu. Engkau Allah yang tidak pernah selesai Tuhan berproses dengan mereka Tuhan, karena Engkau mau membawa mereka semua untuk masuk ke dalam terang-Mu yang ajaib, masuk ke dalam hidup kudus Tuhan, agar Engkau Allah bisa memakai mereka Tuhan dengan luar biasa Tuhan di akhir zaman ini Tuhan, yang penuh dengan kejahatan, yang penuh dengan ketidakkudusan. Bapa, hamba berdoa pada saat ini Tuhan, berkati setiap Holigen Tuhan di Indonesia, bahkan di seluruh dunia yang ada di dalam komunitas kami dan di komunitas anak-anak muda dimanapun mereka berada. Jika saat ini Tuhan mereka ada di dalam dosa kenajisan, dosa ketidakkudusan, Tuhan lepaskanlah mereka dari semuanya itu Tuhan. Angkat mereka dari semuanya itu Tuhan dan kuduskanlah hidup mereka. Bawalah mereka boleh bertemu dengan Engkau secara pribadi, menemukan pribadi-Mu Tuhan yang mengasihi mereka Tuhan tanpa batas, yang mengasihi mereka Tuhan bahkan berkorban di kayu salib untuk mereka, dan bawalah mereka Tuhan untuk memiliki pergaulan yang erat dengan Tuhan setiap hari. Mereka boleh ada dalam komunitas yang membangun mereka Tuhan secara rohani Tuhan, membawa mereka boleh terus bertumbuh di dalam Tuhan hari demi hari. Hamba juga berdoa Tuhan untuk setiap kakak-kakak pembina Tuhan yang hadir dalam kelas pada hari ini Tuhan. Bapak lawat mereka, Bapak urapi mereka Tuhan. Apa yang kami lakukan saat ini tidak mudah Tuhan, tetapi kami berdoa kesanggupan yang daripada Engkau. Itulah yang membawa kami boleh sanggup Tuhan membina anak-anak muda ini Tuhan. Itulah yang membawa kami Tuhan boleh dikuatkan, boleh diberikan hikmat, boleh diberikan kebijaksanaan bagaimana kami bisa membawa anak-anak muda ini datang kepada Tuhan. Biarlah semua materi yang sudah disampaikan hari ini boleh kembali diajarkan Tuhan. Berikan hikmat, berikan Tuhan kebijaksanaan, berikan kekuatan kepada kakak-kakak pembina Tuhan untuk kembali mengajarkan materi ini, dan lawatan-Mu boleh dinyatakan Tuhan atas setiap kelas-kelas, atas setiap Tuhan komsel-komsel youth, atas setiap ibadah-ibadah youth di gereja manapun kami berada Tuhan, dan bahkan mungkin di luar gereja, di sekolah-sekolah, di komunitas-komunitas youth lain juga kami berdoa Tuhan, agar materi ini boleh disampaikan dan menjadi berkat bagi mereka, terutama yang kami rindukan adalah membawa perubahan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan Tuhan kembali semuanya Tuhan, acara yang akan kami lakukan untuk
breakout room untuk sharing akan kami lakukan sebentar lagi. Semuanya hanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Kita sudah selesai dengan materi kita hari ini, tetapi sebelumnya saya akan sampaikan quote yang saya tulis sendiri. Berilah makanan firman Tuhan pada pikiranmu, maka akan terjaga bersih dan kudus hatimu. Kita akan melihat ada karakter card. Menjaga hatimu, guard your heart, hatiku percaya dan mulutku mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Aku mau menjaga asupan makanan pada panca indraku, agar hatiku tetap kudus dan tidak jatuh ke dalam dosa. Amin. God bless you semuanya. Terima kasih. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Mazmur 119 ayat 9. Ikuti terus program The Holy Generation Bible Study. Tuhan Yesus memberkati.